Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara kasus investasi atau patungan usaha Jam'an Nur Khotif Mansur yang memakan banyak korban dengan mayoritas korban adalah ibu-ibu rumah tangga masih belum mencapai kata damai. Pada hari Senin 20 Juni 2022, sejumlah massa yang merupakan para korban investasi patungan usaha Jam'an Nur Khotif Mansur seperti investasi batubara Jabal Nur, patungan usaha, tabung tanah, dan paytrend berbondong-bondong memenuhi undangan Jam'an Nur Khotif di beberapa media untuk datang ke rumahnya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dan pada hari ini, para korban investasi atau patungan usaha memenuhi undangan tersebut. Namun Jam'an Nur Khotif Mansur tidak bersedia menampakkan batang hidungnya. Inilah dia arah kebenaran. Jadi selalu undang kita, diundang nggak mau datang. Jangan megang ini Pak ya. Mohon tidak untuk merekam ya. Oh, nggak apa-apa. Ini kan ruang bebas. Ini privat loh Pak. Untuk jalan. Ya, Oke, sebelah jalan ya. Oke. Ini mau gimana? Enggak, kita itu datang memenuhi undangan dia. Ketika mereka, dia Undangannya kapan? Mau disampaikan? Tertulis atau gimana? tulis Mana? sudah ada di tangan. Hari kapan? Tanggal berapa? Kita kirim hari Rabu. Undangan siapa sih? Katanya undangan Pak Yusuf Mansur. Iya kan? Mana undangannya? Undangan dari Pak Yusuf kan? Bukan, kami yang undang. Ya kebetulan beliau sudah lagi di Yaman. Ini, begini ya. Kalian harus dengar. Iya. Yusuf Mansur kami undang 2 kali ke Cibubur. Tidak mau datang tanpa ada alasan. Ini bukan kelakuannya seorang ustadz. Dia bukan ustadz, ini pecundang. Jadi maksud tujuannya gimana? sebentar. Terus dia berkaur-kaur di YouTube-nya bahwa kalau ada utang piutang silakan datang ke rumah. Ini kita buktikan. Ini dari mana nih? Investasi mana nih? Macam-macam, mulai Jabal Nur, mana Jabal Nur, maju. Tabung tanah, Moya Vidi. Jadi lebih baik sebenarnya kalau tuan rumah punya yang baik, ada tempat yang bisa Itu sebagai apa nih? Saya kuasa keluarga. Iya. ada surat kuasa. Ini kita udah datang. Untuk apa saya tunjukkan? Ya, saya perlu kuasa itu, ya harus Ada. hak untuk bisa menerima kuasa. Ada Kami datang udah kami lapor ke itu kami sudah laporkan. RW. Iya. Kalau misalkan saudara-saudara mau menggugat atau melaporkan pidana, saya tunjukkan itu. Begini, penyelesaian yang ingin kami selesaikan adalah Selesai secara damai. ya, Iya. secara Islami, kemudian secara baik karena kami menghargai bahwa beliau adalah ustadz, ya, Betul. kita sesama muslim. Nah, makanya dengan ini kita mengupayakan mediasi dahulu, ya, kita berbicara baik-baik. Selanjutnya kalau memang tidak bisa, ya nggak boleh buat kan, proses juga sudah ada yang berjalan. Cuma ini karena investasi ini korbannya begitu banyak, ribuan orang kan begitu, jadi masih belum berjalan semua. Dan harapan kami kan ini tidak hanya selesai sampai di sini di pengadilan, bisa selesai dengan baik. Jadi fenomena yang seperti ini sekarang berjalan Gini, ini Pak. jangan terus berlanjut lah. Jadi gini, ini kan rekan-rekan ini mengatasnamakan korban ya. Betul. Tapi belum ada satupun putusan yang menyatakan bahwa Yusuf Mansur itu bertanggung jawab atas investasi ini. Gitu loh. Justru itulah. Silakan. Iya, cuman beliau nggak ada di tempat.
Nah itulah yang jadi masalah. Padahal pemberitahuannya mungkin sudah jauh-jauh hari. Enggak, sekarang maunya beliau tuh apa? Artinya kita ketemu di mana? Majelis Ulama kita sudah datangi. Bapak Khalirul Nafis langsung bicara sama kita. Ya. Indahnya itu beliau seorang ustadz. Betawi lagi, anak Betawi juga ceng. Nah, malu kita ya kalau nggak bisa diselesaikan secara Islam ya. Punya solusi untuk itu insya Allah. Ya. Kita dialog, kita diskusi. Kan dengerin dulu. Maksud saya, tolong Ustadz Yusuf Mansur yang dimuliakan Allah ya, itu dibukalah ruang hati beliau ya. Kita juga kesian juga dengan upaya beliau mengembangkan Darul Quran ya. Saya di Papua Pak ya. Mas, tolong ini jalanan kan? Iya. Jalannya masih jauh. Kita terima di dalam sambil duduk, sambil ngobrol gitu aja lah. Tapi jangan ada Jangan kamera, di Pak. jalan. Jangan ada kamera. Kita keberatan kamera. Kita keberatan kamera. Ini kan beliau tamu, silakan. Sebenarnya kamera pun kita tidak membuat sesuatu yang tidak benar. Ini hanya mereportasikan bahwa umat akan tahu. Selama ini pun kan kami melakukan artinya kebaikan mediasi untuk bisa menyelesaikan persoalan ini, tapi kita disangka kita bikin hoak, kita bikin fitnah, itu kita tidak mau. Insya Allah dari pihak antum ya, mungkin ada pesan dari beliau. Itu malah kita mau dengar gitu loh. Mungkin berat beliau langsung yang menyampaikan. Atau kalaupun ada video, kan zaman teknologi seperti ini apa susahnya Pak? Ya karena Uji saya bicara. Iya Pak, silakan. Karena memang di YouTube sekarang kondisinya kan seperti bagaimana. Ya. Saya Islam, Ya. Jia TV, Ya. ada Pak dari Rumah Musa Channel, Iya. Tanda Kejadian. Ya. Ini kan semuanya cari konten. Oh Pak, jauh Pak. Enggak, artinya itu untuk kebutuhan konten. Oke. Saya Dwi Pak. Saya jamaahnya Ustadz Yusuf Mansur. Ini kan buat hoak ini. Saya nggak pernah bikin hoax. Oke. Saya Dwi Makmun. Oke. Iya. B2B, business ya. Iya. Ini urusannya kan terus masuk. Kalau sedekah udah lewat lah Pak. Alhamdulillah udah jadi. Kalem aja. Duduk di sana, ngobrol. Iya, ngobrol. Oke. Kamera. Oh. Ayo kamera enggak? Kalau tidak ada Kamera Pak Zeni, silakan ngomong Pak Zeni. Ini kuasa hukum kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini berkedudukan sebagai kuasa hukum atau mewakili jamaah Jabal Nur yang dulu berkaitan dengan investasi batu bara. Sekaligus saya sebagai korban yang telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang saat ini perkaranya sedang disidangkan. Terkait dengan permasalahan tersebut, yang kami tuntut adalah kembalikan seluruh investasi jamaah Masjid Darussalam. Sekitar 250 orang itu terdiri dari para jenderal, kemudian sampai dengan marbot masjid, ART, pembantu rumah tangga. Itu yang kami perjuangkan. Itu. Terus kemudian Ustadz Yusuf Mansur pernah mengatakan di Dagu Channel sama di TV One Live, dia mengatakan tidak pernah presentasi di Masjid Darussalam. Itu jelas hoak. Berani kami minta untuk dimubahalah, ya, satu. Terus kemudian dia tidak terlibat bisnis batu bara. Bagaimana tidak terlibat bisnis batu bara? Sementara posisinya presentasi awal pembukaan itu Ustadz Yusuf Mansur, mata kepala saya sendiri mendengar. Kemudian setelah itu macet ya. Kemudian Ustadz Yusuf Mansur datang ke Legenda Wisata, tepatnya di Gedung Serbaguna. Di sana ada sekolahan, kami pakai di sana. Dia mengatakan akan mengganti itu. Sudah, Bapak lupakan itu, saya nanti yang mengganti. Dari tahun 2010 sampai sekarang tidak, ya. Terus kemudian Ustadz Yusuf Mansur mengatakan lagi bahwa dia pernah mengembalikan investasi batu bara JBN itu 23 miliar. Kepada siapa dia mengembalikan? Kalau itu ucapannya benar ya tidak pernah presentasi, tidak terlibat,
kemudian pernah mengembalikan. Mari kita bermubahalah, karena ini muslim loh ya. Jangan sampai jadi tontonan umat lain ini, gitu loh. Ya. Sama Bapak Jaini ini selaku kuasa hukum ya, dan juga penggugat. Gimana? Penggugat, Saya penggugat, Oke. ya. Penggugat dalam perkara, Bisnis batu bara. di Ya. Jakarta Selatan. Iya, betul. Artinya gugatan berlangsung. Berlangsung, ya. Kenapa Bapak nggak nunggu putusan? Oh iya, Loh, kami iya dong. Kenapa Bapak nggak nunggu putusan itu? Ustadz Yusuf Mansur kan mengatakan kalau mau dikembalikan pula datangi saja ke rumah saya. Tujuannya itu live loh di TV loh. Anda Enggak. dengar? Bapak ini kan Ya. kuasa hukum. Ya kan? Dia kan mengatakan, maaf, saya korban, yang gugatan itu saya korban, bos. Gini, Ya. Bapak ini kan kuasa hukum, pengacara. Saya korban, bos. Di gugatan itu saya korban, saya. Ya. Ya sudah melakukan upaya hukum kan? Sudah melakukan upaya hukum. Tunggu saja Loh, dulu. nggak ada salahnya toh, ini negara demokrasi. Toh kami sudah mengajukan pemberitahuan. Apa salahnya? Apa salahnya kami ke sini? Kan konteksnya Ustadz Yusuf, kalau mau diselesaikan, nggak usah ribut-ribut di mana-mana. Banyak kawan orang dengar. Kemudian datanglah ke rumah kami, kita bicara baik-baik. Iya. Ya masalah nggak ada, nggak tahu kami. Kami sudah merencanakan dari beberapa minggu yang lalu kok. Kondisinya hari ini dia sudah di tempat. Iya. Kenapa tidak berada di tempat? Ente apanya? Mewakili apanya? Kuasanya. Ya udah kuasanya. Ente ngomong apa yang mau diomongin dia. Kalau dia berani nggak usah ninggalin rumah lah. Jujur. Ya. Ya. Mungkin nanti bisa diagendakan lagi. Saya itu tahun 2010 dia mengatakan, Pak, udah jangan ribut-ribut, kami selesaikan ini nanti saya angsur. Dari 2010 sampai sekarang nggak ada itu ceritanya. Oh, kelihatan batang hidungnya aja enggak. Bisa dengan membawa terima kita. Kita ingin komunikasi cuma bahaya Pak. YouTube medsos itu buat kita nggak Oh, Pak Sudar, nanti pernyataan sikapnya mana Pak? Tadi di tas Pak, kita bacakan Pak. ngobrol. Kita orang-orang beradab Pak ya. Insya Allah bukan orang yang kekurangan materi. Enggak Pak. Jauh dari itu Pak. Ya, Bapak polisi ada di sini. Bertamu diterima nggak bertamu? Nah itu dulu. Jangan pakai kamera, ayo kita terima. Oh, kita nggak mau. Ini kamera bukan diundang kok. Ini kamera datang sendiri kok. Apa maksudmu itu? Antum udah emosi, jangan dong. Enggak, itu perkataannya nggak baik. Dia lebih nggak baik lagi Mas. Di YouTube lebih banyak masalah yang nggak baik Mas. Dan kita mau selesaikan itu dengan baik. Iya. Malu Pak kita sebagai umat Islam Pak. Antum muslim kan? Ya itulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ini urusannya masih di dunia. Ya. Kita mau selesaikan baik-baik urusan ini, ya. Bisa nggak? Jalan juga itu. Nggak, bisa nggak ke dalam? Bisa nggak ke dalam? Kita ngobrol lah. Kita bahagia loh. Bisa baik-baik. Ayo pihak kepolisian ayo. Saya terus terang ya mau buka kasus ini sebenarnya. Dari dulu saya sudah mau buka kasus ini. Cuman saya direm-rem sama ulama Jakarta dan sebagainya. Jangan Pak Jaini, nanti umat rusak. Tetapi ketika saya melihat ini banyak korbannya, terpaksa saya harus buka ini. Saya harus buka sampai tuntas ini. Ya. Gimana kita mau bacakan Ustadz Balik? Ustadz Balik. Mana? Yang mau dibacain? Ya. Oh ya udah. Ini ketua tim task force ini. Dia ketua Pak. Beliau ketua. Dibacain aja Pak. Sampai datang ke sini korban. Dibuka aja, kencengin. Bisa kenceng nggak? Apa saya bacakan? Ini aja. Ya, Suaranya lebih lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan sikap investor batu bara Jabal Nur dalam kurung JBN Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini kami Muhammad Nur Kolik, Ketua Tim Task Force Investasi Batu Bara Jabal Nur JBN Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Kami minta Jamaah Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur untuk mengembalikan seluruh dana investasi batu bara
Jabal Nur JBN Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata. 2. Kami meminta Jamaah Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur melakukan mubahalah atas kebenaran pernyataan yang menyatakan investasi batubara Jabal Nur JBN Jamaah Masjid Darussalam itu hoak. Dia mengatakan. Kemudian Jamaah Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur tidak pernah presentasi bisnis batubara di Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. C. Jamaah Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur tidak pernah terlibat dalam bisnis batubara dengan Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata. Dan D. Jamaah Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur selalu mengalah dan telah mengembalikan investasi Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, dan ada yang 1 orang telah dikembalikan sampai dengan 23 miliar. Sebagaimana klarifikasi Yusuf Mansur terbaru Desember 2021 di Dagu Channel. Kemudian 4. Apabila hal tersebut di atas tidak segera dipenuhi oleh Jamaah Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur, kami akan datang lagi ke rumah dengan massa yang lebih banyak lagi dari sekarang. Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Wisata Cibubur 20 Juni 2022. Hormat kami Muhammad Nur Kholik. Allahu Akbar. Setiap hak harus dituntut. Tidak ada perbedaan hukum di mata hukum. Kita harus tuntut. Tidak mungkin orang ribuan mengatakan pernah ditipu, kemudian 1 orang mengatakan yang benar 1 orang. Tidak mungkin. Setiap investasi yang dibuat selalu bermasalah. Jadi kita sekecil apapun investasi Anda tuntut. Tidak ada ceritanya tidak dituntut. Ini negara hukum. Kalau kita tidak bisa menuntut di dunia, kita tuntut di akhirat. Kita tuntut di akhirat. Silakan yang mau nambahkan. Sekali lagi saya katakan bahwa ini bukan masalah sodako dan lain sebagainya. Ini bisnis to bisnis tour yang kami tagih. Kami kalau ada jamaah kemarin yang copot cincin, kasih mobil, kasih motor, itu sudah lewat itu. Tapi yang kami tuntut adalah mereka membawa ke jamaah kami investasi batubara yang sangat menguntungkan menurut mereka. Ternyata setelah uang di store sampai dengan sekarang tidak ada pertanggungjawabannya. Apakah itu perusahaan rugi, apakah itu dijalankan atau tidak. Itu yang kami tuntut, transparansi itu. Itu. Dan kami akan menuntut ini, akan mengajukan gugatan secara berkala, secara terus menerus. Udah. Saya kira itu dari saya. Siapa yang mau ini? Ya, penguasa hukum, mohon beliau korban. Ya. Antum nggak korban kan? Iya. Yang mengaku korbannya silakan gugat ataupun laporkan ke polisian. Jawaban normatif ya normatif lah. Kita persuasif juga jalan, normatif juga jalan, itu yang kami inginkan. Lihat cara-cara Yusuf Mansur dalam menghadapi kami. Banyak kebohongan, banyak permainan-permainan yang kami sendiri nggak tahu, tapi ujung-ujungnya semua uang kami itu sampai sekarang belum kembali. Ya, Pak, kan Bapak juga lagi ngajuin proses peradilan kan? Saya nggak belum itu, saya cuma memenuhi undangan Yusuf Mansur bahwa silakan datang ke rumah kalau mau mempermasalahkan. Teman-teman hari ini beliau nggak di tempat. Kenapa? Seperti apa? Biar media juga tahu, beliau ini adalah korban yang sampai jual rumah. Satu-satunya rumah dijual 700 juta, yang dipakai hanya 200 juta, yang 500 juta diinvestkan, sampai dengan sekarang tidak dikembalikan. Beliau ini jadi kontraktor, itu pun dibantu teman-teman. Dan kondisinya sakit-sakitan. Ya. Kontrak rumah. Kontrak. Ya. Saya kira antum kan korban juga antum. Silakan antum. Iya. Kalau nggak ada lagi kita sudah sampaikan. Ini pihak keluarganya telah nanti disampaikan.
perwakilan, saya kira kita nggak perlu berdebat. Ya, betul. Nah, yang memutuskan debat ini bukan juga saudara. Gitu. Betul. Dia udah datang, udah disampaikan. Kalau ada lagi, kalau nggak ada lagi, saya kira cukup ya. Ada lagi nggak? Ada yang lain? Tolong media akan kami sampaikan ini pernyataan sikap kepada kuasa hukum, tolong diabadikan. Silakan Mas. Silakan. Baik, terima kasih. Ya. Mungkin ini nanti kita sampaikan kepada Ustadz. Itu dong ngomongnya. Enggak dari tadi. Dan itu juga pada rame-rame tadi kan. Ya udah cukup. Tapi ini demokrasi, artinya sebatas kita tidak melanggar norma. Saya juga pengacara Mas, sudah 22 tahun saya jadi pengacara, tidak melanggar norma. Kami memberitahukan kepada aparat keamanan, artinya kami juga tidak mau gaduh gitu loh. Iya. Udah kamu terima itu, bilang nanti kita sampaikan, nggak usah banyak ini lagi, nanti udah selesai. Iya, sudah. Iya. Gimana? Ente itu apa? Iya, kita nggak mau ada media, ada kamera. Ya privat itu. Iya. Kalau orang jujur itu harusnya transparan. Itu kan haknya Ustadz itu. Jadi Ini kan haknya begini dia. Mas, kami pengennya karena ini sudah bermasalah dan ini menjadi berita publik, kami maunya transparan. Ketika dipulangkan uang saya, uang jamaah saya dipulangkan dan lain sebagainya, kita transparan kalau kita buka. Gitu ya. Jadi tidak ada yang kami tutup-tutupi. Itu aja. Oke, cukup, Pak. Ada lagi? Ibu-ibu mungkin yang korban? Ya. Ibu. Mari. Ngomong aja, Bu. Saya Lestari. Siapa? Lestari. Lestari. Yang dulu kawan Jam'an, Yusuf Mansur, waktu masih bujangan. Itu yang di Jalan Paso saya tinggal. Saya korban waktu itu nggadiin mobil. Ini bisa baca di sini aja. Jadi saya korbankan rumah, korbankan usaha wartel, hanya buat untuk bela-belain Yusuf Mansur. Sampai sekarang saya nggak punya rumah, susah. Minta tolong uang saya dikembalikan. Ya, saya sekarang susah, nggak punya rumah, lontang-lantung. Jadi nggak ada usaha saya dulu kan di Jakarta. Sekarang saya udah pindah ke Batam. Itu pun ikut kakak ya, Bu? Kakak saya. Ikut kakak. Udah nggak ada usaha waktu itu kan perusahaan saya dibuat jaminan waktu itu. Buat jaminan saya belain Jam'an Yusuf Mansur. Minta tolong sampein kembalikan uang saya ya, saya susah. Jadi ibu ini dulu sampai jual rumah deh ya, sampai jual rumah untuk belain Ustaz Yusuf Mansur. Rumahnya dijual tahun segitu laku 50 juta. Kalau sampai dengan sekarang sudah berapa harganya? Sampai saat ini, mohon maaf ini kalau kata orang Jawa, beliau ini ngenger di rumah saudaranya, sampai tidak punya rumah, anaknya pun putus sekolah ya. Kasih tahu ya, biar hati nuraninya terbuka ya. Iya. Kalau mau hubungin nomor telepon saya ke Pak Darso ya. Dan pasti tahu lah siapa Ibu Lestari itu, tahu Yusuf Mansur. Tanya pada klienmu ya. Ya. Assalamualaikum. Kalau ada, balikin doa kalian untuk. Nggak usah. Nggak kamera. Aku kalau ada kamera mau ke dalam, tapi kalau nggak ada kamera nggak mau ke dalam. Nanti ada apa-apa dikira aku terima duit lagi nanti. Ya kan? Iya. Dikira aku terima duit lagi nanti kan? Sebenarnya duit nggak seberapa lah. Aku cuma investasi 80. Lawyer tahu sendiri lah kalau tekan kontrak berapa. Tapi yang jelas karena ini banyak korban, saya juga harus amal ma'ruf nahi mungkar, menegakkan kebenaran itu aja deh ya. Ya. Sudah. Udah, ada yang lain? Ada yang lain? Mumpung kita belum bubar nih, masih ada waktu sebelum zuhur. Pak Kolek, sini mas. Sampai korban juga ini, korban sampai dengan sekarang jalan mas, biar disorot kamera, tahu nih. Ini korban juga, atas nama istrinya, sampai dengan saat ini stroke ringan, sakit-sakitan, usahanya juga lagi morat-marit. Tolong nih selesaikan juga ya. Ini bukan buat-buat ini, stroke beneran ini, ya.
bukan sakit buat-buatan, stroke beneran ini. Pak Kolek juga tuh jalannya sudah nggak jalan bener lagi, jalannya sudah apa kalau orang Jawa rada pincang-pincang itu ya. Tolong punya hati nurani lah sedikit, pakai uang orang tuh dikembalikan ya. Udah, siapa lagi? Ada satu lagi, ibu juga sakit bu? Iya. Oh, sini. Sampean mau duduk? Mau pakai kursi enggak? Ah, ibu sakit bu. Ibu investasi berapa bu? 12 juta patungan usaha. Patungan usaha ya bu? Sudah dari 2013. Ah, kamera dari sini. Ini patungan usaha dari 2000 berapa bu? 2013. 2013. Ibu sudah terima keuntungannya? Tidak sama sekali, laporan pun tidak ada. Tidak terima sama sekali, tidak ada laporan, tidak ada pemberitahuan, tidak ada permohonan maaf kepada ibu. Nggak ada, artinya sampai dengan sekarang hilang, modalnya hilang. Nah inilah potret dari korban semua ya. Sebagian dari korban ini sebagian dari korban. Kalau segera tidak dipenuhi apa yang kami jadikan tadi, pernyataan sikap tadi, kami akan kesini dalam jumlah yang lebih banyak. Udah, ada lagi? Ada lagi? Sudah? Cukup? Ada lagi enggak? Sudah cukup ya? Sudah. Biar juga semua orang tahu, seluruh Indonesia. Udah. Terima kasih ya, Dek ya. Thank you. Ya, thank you. Jujur kita. Ya, lagi kejujuran ya. Amin. Tenang ya. Ya, ya air lama Kalau di sini, kalau berita di sini gimana? Nggak pernah nggak dengar sih, nggak dengar apa. Oh gitu. Tapi untuk lingkungan gitu dia gimana? Tempatnya ini? Biasa aja ya Bu ya. Gitu ya. Biasa sama lingkungan ramah dia mah. Gitu. Nggak, sama lingkungan nggak berani ini ya. Emang ramah dia mah di lingkungan. Berdoakan. Iya. Udah yuk. Makasih.